Hai, selamat datang di Channel kita, Aku Selfie dari Misiku Siska. Kali ini kita akan membahas tentang rumah makan yang menggunakan pelaris. Dan ini tanda-tanda rumah makan yang menggunakan penglaris. Sebelum kita mulai, mari kita simak video berikut. Kami nggak sengaja, kalau aku baca dari artikelnya itu sih, ibu-ibu itu lagi merekam anaknya lagi asik makan jagung gitu. Dan tanpa sengaja tuh kesorot kamera ibu-ibu itu benar-benar tuh kelihatan cewek itu lagi nunduk di belakang tanpa ada suara, tanpa ada gerakan apapun, hanya nunduk aja. Dan ibu-ibu yang ada di samping cewek itu duduk pun kayaknya nggak kalau itu ada orang gitu. Berarti itu kan sepertinya kematian. Nah, menurut beberapa orang yang pernah aku dengar cerita mereka, kalau jin penglaris itu nggak selalu berupa jin yang bentuknya misalnya kayak ada tanduk atau apa gitu, enggak. Dan mereka itu bisa berupa pocong, bisa berupa kuntilanak, atau ya anak kecil atau apa gitu, macam-macam bentuknya. Yang paling sering ditemuin itu bentuknya si pocong. Dan ini ada satu pengalaman sih bukan aku sendiri yang alamin, cuman temanku yang alamin. Temanku dulu pernah cerita. Jadi dia pulang kuliah kalau nggak salah itu waktu itu. Malam-malam udah kelaparan gitu, cari makan di pinggir jalan, asal berhenti aja, nggak tahu rumah makan apa, kelihatan rame dia langsung berhenti aja gitu kan. Dia lihat kalau rame pasti makanannya enak nih, pikiran orang kan pasti kayak gitu kan. Nah, dia masuk, dia makan, belum sampai makan sih, masih pesan gitu kan, masih lihat menu. Nah, pas dia nengok ke arah kanan, dia tuh kayak ngeliat ada nenek-nenek lagi bantu di tempat itu, kayak apa sih, nyiapin makanan gitu. Tapi nenek-nenek ini rada aneh karena dia tuh kayak fokus di situ, nggak ngelihat kanan kiri, nggak ada pandangannya, datar ke situ aja ngeracikin makanan gitu. Terus sekelilingnya itu kayak nggak ngelihat ini nenek-nenek berdiri di situ. Jadi pikiran si temenku ini orang atau bukan ya? Kok kayaknya kalau orang aneh banget bentukannya gitu kan? Kayaknya kayak gimana gitu, kayak diem, datar, kayak nggak ada ekspresi, tapi dia ngeracik gitu kan. Nah dari situ temenku perhatiin orang yang lalu lalang di situ ngambil apa, kayak pegawainya ngambil teh atau apa mau nyiapin buat orang yang makan di situ, kok kayak seakan-akan nggak ngelihat keberadaan nenek itu di situ gitu. Di situ temenku agak mulai ngelihatnya aneh banget, ini pasti ada sesuatu gitu. Terus temenku langsung nggak jadi pesan makanan, langsung dia keluar. Di situ dia mikirnya nih, kayaknya sih ini jin yang dipakai untuk bikin kayak rame tempat makan itu gitu. Jadi kayak dia lagi bantu ngeracik makanan, karena kan menurut cerita kan kalau orang yang pakai penglaris kayak gitu biasanya jin-jin ini ngebantu mereka entah ngeludahin atau ngejilatin piring-piringnya gitu supaya rasa makanannya jadi enak gitu kan. Dan orang-orang yang datang ke sana itu kalau yang nggak bisa ngelihat keberadaan mereka ya biasa aja, nggak kelihatan ada makhluk halus atau apa, tetap makan seperti biasa dan rasanya memang enak gitu kan. Tapi kalau orang yang punya kemampuan untuk bisa lihat gitu kan, mereka pasti bisa lihat di sekeliling. Kalau yang pakai penglaris ya, di tempat-tempat itu pasti ada makhluk-makhluk yang ngebantu yang pedagangnya ini, entah ngejilatin piringnya, ngeludahin, bahkan ada juga cerita yang ngencingin gitu, dikencingin itu makanannya gitu supaya mungkin rasanya lebih enak atau apa. Dan kalau kita yang awam sih ngelihatnya ya nggak kelihatan apa-apa, tapi kalau buat orang yang bisa ngeliat pasti itu kelihatan banget banyak makhluk-makhluk di situ. Nah, ini misalnya kalian pernah kan makan di satu tempat makan yang rasanya tuh enak banget nih gitu kan. Terus tempatnya juga suasananya kayaknya nyaman nih di sini nih gitu kan, enak bener, makanannya juga enak, terus tempatnya rame banget pastinya kan gitu. Nah kalian coba deh, kalian bungkus tuh makanannya, jangan makan di tempat, coba kalian bawa pulang ke rumah. Setelah kalian sampai rumah,
Coba kalian rasain kalau menurut kalian, ini mah ruangannya dingin makanya jadi gak enak. Itu sih bukan ya, maksudnya yang bener-bener rasanya tiba-tiba berubah gitu. Dari yang pertama kalian makan tuh rasanya enak banget, tiba-tiba pas kalian makan di rumah tuh rasanya jadinya lain ya. Biasanya kayaknya sedap atau gimana, ini tiba-tiba rasanya lain. Itu kalau misalnya kalian datang ke sebuah rumah makan nih, terus di centong itu kayak diikat buntelan putih atau di etalasenya ditaruh buntelan putih. Nah itu orang sih nyebutnya katanya jimat ya, Atau penglaris, biasanya mereka pakai penglaris dengan cara ya ngiketin kain gitu di centong sayur atau centong nasi. Kalau enggak biasanya tuh mereka taruh kayak semacam jimat atau apa gitu di etalase. Kalau misalnya kayak rumah makan yang pakai etalase gitu untuk naruh sayurnya, kita bisa lihat tuh di situ ada nggak kain-kain putih atau sesuatu yang mencurigakan kayak gitu. Biasanya itu ya mereka pakai penglaris sih. Yang ketiga, pernah nggak kalian datang ke satu tempat makan gitu, terus kayak ada satu ruangan, entah itu toiletnya atau entah ada satu ruangan khusus gitu yang nggak bolehin orang masuk gitu, termasuk karyawan juga nggak boleh masuk, mungkin cuma bosnya aja atau yang punya rumah makan itu. Dan itu biasanya sih tempat mereka untuk naruh jin tersebut atau sesajen di situ gitu. Ya memang sih nggak semua tempat yang nggak dibolehin masuk itu berarti mereka pakai sesajen, nggak juga. Cuma kan kita bisa kira-kira ya, oh ini kayaknya rada mencurigakan atau agak creepy nih, kayaknya kok aneh ya, kok kayaknya ruangannya gini. Nah dari situ biasanya mereka diduga menggunakan penglaris. Nah sampai di sini pembahasan kita soal rumah makan berpenglaris. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman kalian ya. Ditunggu next video ya.